Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat ya. Walaupun sekarang sedang musim hujan, alangkah baiknya kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga jangan lupa jaga kondisi kesehatannya. Oke anak-anak, perhatikan di depan kita ini, di slide pertama ini ada keterangan. Hari ini kita akan belajar mari mengaji dan mengkaji surat At-Tin dan hanya sedikit ya gambaran nanti tentang hadis silaturahmi bersama Bapak Banar Susilo SPD. Seperti biasa logatnya yang tampan dan menawan. Kita lanjut lagi ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tadi Quran surat At-Tin ya, mari mengaji dan mengkaji. Itu di bab ke-6 di buku PAI ya, bab ke-6 kurikulum merdeka, dan juga ini kelas 4 ya, semester 2. Perhatikan checklist ini, kita akan membahas satu membaca, yang kedua menulis. Jadi di dalam tujuan pembelajaran ini dan di dalam capaian pembelajaran ini kita akan fokus kepada membaca dan menulis Quran surat At-Tin. Nah, yang pertama membaca At-Tin dengan tartil, artinya kita baca sesuai dengan kaidah tajwidnya. Yang kedua, kita juga harus bisa mempraktekkan ya hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nanti kita bahas. Yang ketiga, menjelaskan pesan pokok, kemudian membuat paparan, dan yang kelima menulis Quran surat At-Tin dengan baik. Kemudian kita juga harus bisa menghafal. Kemudian ya di silaturahmi ya ada 4 poin ya, tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran kita hari ini. Cuman kita akan membahasnya gambarnya saja. Itu untuk hadis silaturahmi itu nanti di pertemuan kedua. Oke anak-anak ya, kita harus bisa membaca hadis dengan baik, menulisnya, menghafalkan, dan kemudian kita harus bisa menunjukkan kebiasaan ya, hobi membaca Quran, dan kita juga harus hobi juga untuk bersilaturahmi, menjalin persahabatan. Iya, perhatikan chapter pertama atau yang pertama kita akan membaca surat At-Tin. Bapak akan contohkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, itu Bapak sudah mencontohkan membaca Quran surat At-Tin. Dan nanti kalian juga harus bisa membacanya dengan baik ya, sesuai dengan kaidah tajwidnya. Nanti Bapak akan pandu kalian secara per ayat, memberi contoh secara per ayat ya, agar kalian membacanya dengan baik. Chapter kedua, mari belajar tajwid. Nah, nanti hari ini kita akan belajar tajwid di hukum nun mati dan tanwin atau tanwin. Apa saja? Kita lanjut ya. Nah, ada 5 ya. Di hukum nun mati atau tanwin ada 5. Yang pertama iqlab, kedua izhar, ketiga idgham biguna, keempat idgham bilaguna, yang kelima ikhfa. Apa maksudnya Pak iqlab, izhar, idgham dan ikhfa? Ada selanjutnya ya, sabar dulu kita bahas ya, jangan kemana-mana ya, nggak ada iklannya kalau di Bapak ya. Yang pertama iqlab artinya memindahkan dari aslinya, hurufnya ada 1 yaitu ba. Ingat, iqlab artinya memindahkan dari aslinya. Ingat ya, hurufnya ada 1 yaitu ba. Cara menemukannya, lihat anak-anak, perhatikan, ini ada nun matinya dan di bawah adalah tanwin. Nah, tanwin itu, nah ini tanwin ya, yang sering kalian jumpai ketika ngaji. Ada patah tain, kasroh tain, domah tain. Ya,
Patah tain dibacaan, kasrotain dibacain, domatain dibacaun. Tadi ingat nggak huruf iklab ada berapa? Ya, 1, yaitu huruf ba. Bagaimana cara membacanya? Perhatikan nun mati bertemu ba, ya. Cara menemukan hukum nun mati atau tanwin, kita temukan dulu nun matinya, kita temukan dulu tanwinnya. Kemudian harus bertemu atau menghadap huruf yang kita tuju. Misalkan kita mau cari iklab, berarti tanwin atau nun matinya itu harus menghadap atau bertemu dengan huruf iklab. Yaitu apa huruf iklab? Yaitu ba. Gimana bacaannya, caranya? Tadi arti iklab itu apa? Memindahkan dari aslinya. Kita pindahkan ya dari aslinya. Caranya adalah bacanya seperti ini. Ya, nun mati bertemu ba. Perhatikan dan dengarkan. Mim ba'di, bukan min ba'di, bukan, tapi mim ba'di, memindahkan dari aslinya. Kalau bahasa Bapak lebih singkatnya, lebih jelasnya, merubah mim disertai dengung. Nah, itu adalah iklab. Paham? Kita lanjut. Kedua, ijhar. Ijhar artinya tegas atau jelas, ya. Apa yang jelasnya? Yaitu huruf ijharnya ketika dibaca dan juga nun mati atau tanwinnya. Itu harus jelas. Ada 6, alif atau hamzah, ha, kha, ain, dan ghain. Nah, seperti tadi ya, cara menemukannya ya. Nun mati bertemu huruf ijhar, tanwin bertemu dengan huruf ijhar atau menghadap, ya. Bacanya gimana? Jelas. Seperti ini contoh ya. Ha, nun mati ketemu ha. Dibacanya gimana? Min hadidin. Min, jelas ya. Nun matinya jelas, ha-nya juga jelas. Paham? Kita lanjut. Kemudian kita masuk ke bab idgham. Idgham itu dibagi 2. Nah, ini baru 1 ya. Ada idgham biguna dan ada idgham bilaguna. Kita bahas dulu idgham biguna. Idgham itu artinya memasukkan atau meleburkan, dan biguna itu artinya mendengung, ya, dimasukkan atau dileburkan disertai dengan dengung. Ada 4 hurufnya. Yanmu, kita singkat saja biar kalian bisa mengingatnya dengan mudah. Ya, nun, mim, waw, ya, yanmu itu. Nah, contohnya seperti ini, nun mati, ini tanwin seperti biasa ya. Cara menemukan di bab nun mati atau tanwin yaitu cari dulu, temukan dulu nun matinya, temukan dulu tanwinnya, ya. Baru kita yang namanya melihat hurufnya, huruf apa yang akan kita cari. Huruf ba berarti nun mati ketemu ba berarti iklab. Nun mati ketemu ya berarti idgham biguna. Nun mati ketemu alif berarti itu ijhar. Nah, itu pahami ya, kita pelajari pelan-pelan. Seperti ini contohnya. Nih, nun mati ketemu mim ya. Artinya dileburkan. Apa yang dileburkan? Yaitu nun matinya. Apa yang dileburkan atau dihilangkan? Nah, ya, yaitu tanwinnya. Paham? Kita baca ya. Mimmain, bukan min. Nun matinya leburkan, ya. Dimasukkan. Jadi nun matinya dimasukkan ke mim. Jadi nun matinya jangan dibaca. Ini juga sama, tanwinnya juga jangan dibaca. Jangan nazirun, tapi nazirum mubin. Masukkan tanwin ke mim ya. Lanjut. Idgham bilaguna kebalikannya, sama, idgham memasukkan atau meleburkan, dan bilaguna artinya tanpa mendengung. Hurufnya ada loro. Hurufnya ada loro. Loro apa loro? Yaitu bahasa Jawa loro. Bahasa Indonesianya 2. Dan loro juga termasuk adalah huruf idhar. Itu disingkat ya. Idhar. Huruf idgham bilaguna itu disingkat ya. Loro, lam dan ro ya. Gitu. Lanjut ya. Ini contohnya nun mati ketemu lam, nun mati ketemu ro. Ya, seperti biasa cara menemukannya, patokannya ya. Pusatkan kepada nun matinya. Kita kalau mau menemukan idgham, mau menemukan ijhar, iklab itu harus cari dulu nun matinya. Kalau sudah ketemu baru cari huruf idharnya, cari huruf iklabnya, cari huruf ijharnya. Seperti itu ya. Lanjut. Kemudian yang terakhir nih, anak-anak ini banyak hurufnya nih. Ini wajib dihafal. Kalian wajib harus bisa ya menyebutkan huruf ifa ada berapa. Karena kalau kalian tidak bisa atau lupa, kalian tidak akan menemukan huruf izhar. Artinya apa izhar? Izhar lagi. Apa itu ifa ya? Mohon maaf ya. Ifa apa itu ifa? Ifa artinya menyamarkan disertai
dengung. Hurufnya ada 15. Ya, mohon maaf tadi ya Bapak kesalahan, belum ngopi. Ya, ada 15. Apa saja Pak? Ta, tha, jim, dal, dha, zai, sin, shin, shod, ta, dha, fa, of, dan kaf. Itu adalah huruf ikhfa. Cara menemukannya seperti biasa. Nun mati bertemu ta, oh ikhfa. Nun mati bertemu jim, ikhfa. Tanwin, patah taib, kasrot, endomatan, misalkan bertemu dengan sin, oh ikhfa. Maka dibaca menyamarkan disertai dengung. Contohnya gimana? Nah, seperti ini contohnya. Nun mati ketemu sa. Contohnya nih, mang sakulats. Jangan man sakulats. Kalau man berarti jelas. Artinya berarti itu ijhar bukan ikhfa. Walaupun ini hurufnya ikhfa, tapi cara bacanya yang kurang benar. Kalau ikhfa itu disamarkan sertai dengung. Contoh, mang, nah, mang, samar, mang, kemana mang, gitu ya. Mang sakulats. Nah, gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas kandungan di surat Atin. Tadi Bapak sudah mencontohkan, terkadang kalian bisa hafal membaca Atin, tapi kalian tidak tahu isi kandungannya apa. Kita bahas. Yang pertama di ayat 1 sampai 3 di Atin. Nah, ya, ini artinya ya. So kalian baca. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ini kandungannya. Yang pertama, buah tin dan zaitun itu banyak tumbuh di Palestina dan sekitarnya, yaitu tempatnya para nabi diutus. Kemudian buah tin mempunyai manfaat memperhalus fisik. Nah, siapa yang mau glowing ya, gak usah pakai skincare ya. Skincare itu hanya tambahan ya. Yang paling bagus itu yang alami, yaitu sering-seringlah kalian makan buah tin dan buah zaitun. Kemudian membersihkan ginjal, luar biasa ya, biar ginjal kita bersih ya. Kemudian menggemukkan badan. Siapa yang sekarang pengen gemuk badannya? Nah, sering-sering makan buah tin dan buah zaitun. Kemudian kita lanjut. Nah, Gunung Sinai. Nah, wattini wazaitun waturi sinin. Nah, waturi sinin dan Gunung Sinai. Terletak di Mesir, dikenal sebagai Jabal Musa, gunungnya Nabi Musa. Kenapa? Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Lanjut, kota Mekah. Nah, perhatikan kota Mekah ya. Wahadal baladil amin. Dan demi kota Mekah dan demi kota negeri Mekah yang aman ini. Jadi kota Mekah itu terletak di negeri Arab ya. Kalau sekarang itu adalah Arab apa? Arab Saudi. KSA, King Saudi Arabia. Ditambah juga negara Arab itu adalah tempatnya lahirnya para nabi ya. Khususnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di Mekah ini juga kita kalau misalkan di bulan haji kita suka yang namanya ibadah haji ya. Siapa yang di sini sudah ibadah haji? Nah, saudaranya sudah, kakeknya sudah, alhamdulillah. Dan juga ya Bapak untuk bisa nanti pergi haji ya. Amin. Kemudian kota Mekah ini Ka'bah ini adalah tempat kita sholat ya, arah tempat kita sholat. Kita menghadap kiblat ke mana ini? Ke kota suci Mekah. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nih, perhatikan baca. Manusia jauh lebih sempurna daripada binatang. Ya, karena Allah membekali badan, jiwa, akal, dan nafsu. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi, itu khalifah. Makanya kita harus menjaga bumi ini ya. Jangan sampai yang namanya rusak ya. Apalagi sekarang kan banyak bencana alam, itu bukan karena Allah ya, bukan karena Allah benci terhadap kita, bukan, itu kan ulah kita, banjir ya karena sampah ya, sampah kita buang sampah kadang-kadang sembarangan ya, di sekolah juga kita buang sampahnya sembarangan. Makanya kita sebagai pemimpin di muka bumi, kita jaga lestarikan bumi ini ya, untuk anak cucu kita nanti. Kemudian yang ayat kelima, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
Nah, di mana tempat rendah-rendahnya itu, Pak? Yaitu di neraka. Mau masuk neraka? Ya jangan, ya. Panas, ya dilihat tuh. Kita kebakar korek aja udah panas, apalagi di neraka ya. Makanya kita jangan sampai durhaka kepada Allah, apalagi durhaka kepada orang tua ya, kepada guru itu tidak boleh. Nanti kalian akan ditempatkan yang serendah-rendahnya di neraka. Oke? Lanjut lagi. Ayat yang ke ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya ya. Kebalikannya ya, dari durhaka kita harus taat kepada Allah, kita harus taat kepada guru, kita harus taat kepada orang tua agar kita mendapatkan kebajikan dari Allah dan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bihakamil hakimin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim paling adil? Jadi gini ya, intinya Allah itu adalah hakim yang paling adil. Kalau kita berbuat baik akan dicatat oleh malaikat ya, tidak akan luput, tidak akan lupa malaikat ya. Dan Allah juga adalah hakim paling adil. Kalau kita banyak berbuat baik, kita ibadahnya baik, taat kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kita kebarokahan di hidup ya, dan selamat di akhirat. Seperti itu ya anak-anak. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas hadis silaturahmi. Nah, ini hadisnya ya. Nanti kita bahas. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila Bapak tadi banyak kesalahannya, keceletot ya pembicaraannya, mungkin Bapak belum ngopi ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.